Halo sobat pecinta film Donghua semua. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Aku terlalu mengandalkan kekuatan tubuh fisik, sehingga aku jarang menghadapi batasnya lagi. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa aku berhenti di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Cisensi, sebenarnya ada satu hal yang tidak perlu aku takuti. Dengan metode yang mulia Susang dan Ratu Kuil Kuno, mereka seharusnya menyiapkan beberapa keselamatan. Oleh karena itu, kenapa aku tidak mencobanya? Gumam Xiaoyan. Di samping itu, keabadian fisik perlu pengalaman, dan klon Yuan Shen dapat mengambil alih sendiri. Jadi ia harus diizinkan untuk berlatih sendiri. Terlebih lagi, Xiaoyan sekarang memiliki klon jangkrik emas kuno yang baru saja dia peroleh dari dunia iblis kuno. Kemampuan klon ini juga sangat kuat. Dapat melahap yang kuat dan mendapatkan kemampuannya untuk sementara. Xiaoyan belum mengetahui banyak tentangnya. Jadi dia dapat membudidayakan klon jangkrik emas kuno lebih banyak lagi di waktu mendatang. Kekuatan sebenarnya dari teknik pembentukan kehidupan terletak pada budidaya banyak klon untuk digabungkan menjadi satu. Sekarang total ada 4 klon. Klon pemakan jiwa, suci, klon Yuan Shen, dan jangkrik emas kuno. Tapi satu-satunya yang benar-benar memiliki kekuatan tempur absolut adalah klon Yuan Shen. Suci dan pemakan jiwa sama-sama diserahkan kepada Yetian. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu level apa yang bisa dicapai pada akhirnya. Sekarang aku bisa fokus pada pelatihan untuk klon jangkrik emas kuno ini. Xiaoyan mencubit dagunya, memikirkan bagaimana mengatur rencana latihannya selanjutnya. Dia harus membuat arah yang benar untuk mencapai pertumbuhan tercepat dalam waktu yang singkat. Segera dalam bayangan Xiaoyan, klon Yuan Shen berjalan keluar sendirian, berubah menjadi pelangi panjang dan terbang ke dalam kehampaan. Klon Yuan Shen pergi berlatih sendirian. Menurut apa yang dikatakan Jin Yuan Shen, jika dia ingin menerobos dewa kuno, dia memerlukan lebih banyak pengalaman. Jadi Xiaoyan tidak akan menunda. Dan kemudian melihat apakah dia dapat menukarnya dari Qi dengan ramuan ajaib. Sesuatu yang dapat dengan cepat memulihkan vitalitas dan darah klon Yuan Shen. Hanya ramuan tingkat dewa yang dapat memberikan efek pada tubuh klon Yuan Shen. Bagaimanapun, itu adalah tubuh abadi. Obat mujarab di bawah tingkat dewa tidak lagi mencukupi. Seiring berjalannya waktu, semua orang yang sangat kelelahan dalam pertempuran semuanya sudah pulih. Xiao Yuweli juga mendapatkan kembali kulit kemerahannya dari kulit pucat, dan perlahan membuka mata merah mudanya. Sambil berjalan, Xiaoyan bertanya dengan cemas setelah melihat Yuweli membuka matanya. "Yuweli, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. "Ayah, aku tidak apa-apa. Aku hampir pulih." Xiao Yuweli memaksakan senyum di mulutnya. Takut Xiaoyan akan khawatir. "Apa yang terjadi setelah kamu membuka segelnya? Bagaimana perasaanmu menjadi orang yang berbeda?" ucap Xiaoyan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya mendengar lelaki tua Tianzang berkata bahwa ini mungkin kepribadianku yang kedua," ucap Xiao Yuweli sambil tersenyum dan menggaruk kepalanya. Kembali ke penampilannya yang imut. Kepribadian kedua? Ini pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya. Orang tua Tianzang juga mengatakan bahwa hal yang sama juga terjadi di kehidupanku sebelumnya. Biasanya muncul setelah aku sangat marah. Tetapi setelah aku benar-benar melepaskan kekuatan yang ditekan, dia akan keluar. Dapat dikatakan bahwa kepribadian keduaku sangat gila, ucap Xiao Yuweli. Jelas itu di luar kendalinya. "Ya, dia memang sangat kuat. Tapi sepertinya kamu tidak punya akal sehat. Kamu tidak peduli apakah lawannya kuat atau tidak," ucap Xiaoyan dengan tak berdaya. Dia tidak menyangka Xiao Yuweli mempunyai kepribadian ganda. Dan dia tidak tahu apakah kepribadian seperti itu baik atau buruk. Pada saat ini Xiao Yuweli telah mengikat kembali perbannya untuk menekan kekuatannya. Hanya dengan cara ini dia bisa berada dalam kondisi yang lebih stabil. Xiaoyan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa saat itu temperamen Xiao Yuweli berubah drastis. Kekuatan bertarungnya sangat mencengangkan. Dan bahkan keterampilan bertarung yang dia tunjukkan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pandangan Xiaoyan, dia tidak lagi terlihat seperti putrinya. Kepribadian kedua adalah jiwa lain. Meskipun Xiaoyan tidak banyak bicara, dia sudah menebak bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di tubuh Xiao Yuweli. Perubahan drastis dalam temperamen setelah membuka kekuatan tidak sederhana kepribadian ganda. "Yuweli, ingatlah ini lain kali. Ini bukanlah situasi pilihan terakhir. Jangan pernah membuka segelmu lagi. Yang tersegel di tubuhmu bukanlah kekuatan, tapi jiwa lain." Xiaoyan berkata sambil memandangi putrinya dengan serius. Mata merah jambu indah Xiao Yuweli tampak sedikit ketakutan, dan dia mengangguk dengan patuh. "Meskipun aku tidak tahu situasi spesifiknya, ada yang salah dengan kepribadianmu yang lain.
Ucap Xiaoyan. Baik ayah, aku mengerti. Sebelumnya situasinya sangat mendesak, dan aku hanya mengkhawatirkan ayah. Ucap Xiao Yuweli dengan nada rendah. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak menyadari bahwa saat itu Xiao Yuweli telah mengorbankan segalanya untuknya, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi Xiaoyan. Tentu saja aku tahu Nizi mengkhawatirkan ayah, tapi ayah adalah reinkarnasi yang mulia Susang, dan masih banyak metode yang belum digunakan. Jadi jangan mengambil resiko seperti itu lain kali. Xiaoyan mengulurkan tangannya pada Xiao Yuweli dengan mata penuh kasih sayang, lalu mengusap keningnya dan tersenyum lembut. Ya ayah, Yuweli tahu. Ucap Xiao Yuweli. Tentu saja Xiaoyan juga memahami putrinya dengan sangat baik. Xiao Yuweli telah dilindungi oleh Raja Tianzhang sejak dia masih kecil. Dia selalu dalam lingkungan seperti itu selama latihannya bertahun-tahun. Semuanya berjalan dengan mulus. Dia bahkan tidak pernah mengalami kesulitan apapun, apalagi masalah hidup dan mati. Oleh karena itu cara berpikirnya masih sangat sederhana, tidak banyak perhitungan, dan masih seperti anak kecil yang hanya ingin melindungi Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Baiklah, semua orang, apakah semuanya sudah pulih? Xiaoyan berdiri dan memandang orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, satu demi satu sosok itu berdiri dengan aura yang agung. Kami siap mendengar yang mulia kapan saja. Xiaoyan mengangguk sedikit, lalu tidak lagi menunda, dan segera menuju ke formasi bergerak yang ditinggalkan oleh Ratu Kuil kuno. Formasi asli yang tersisa telah sepenuhnya dipulihkan oleh tahanan roh, dan bahkan dimodifikasi. Formasi tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menampung banyak orang, bahkan stabilitasnya jauh lebih tinggi. Jika Tuan Gao ini bergerak, itu pasti akan menjadi sebuah mahakarya. Ucap tahanan roh. Xiaoyan menggunakan energi dari laut 10.000 roh untuk segera menggerakkan formasi, dan seluruh formasi segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, beberapa bahtera dan kompas yang dikendarai pasukan Xiaoyan masuki formasi, memperlihatkan cahaya yang menderu-deru. Seluruh bintang limbah meledak dengan cahaya yang menyilaukan, melesat langsung ke dalam kehampaan dan menghilang setelah beberapa saat. Bintang limbah ini menjadi sunyi lagi. Tidak lama setelah kelompok besar Xiaoyan pergi, pelangi panjang datang ke sini. Orang yang datang adalah prajurit Taizu. Rupanya setelah menemukan sesuatu yang aneh, mereka datang untuk memeriksa. Namun tepat ketika mereka sedang mencari-cari, bintang yang ditinggalkan itu tiba-tiba meledak dengan keras tanpa peringatan apapun. Meskipun itu adalah bintang limbah, kekuatan ledakannya masih mencengangkan. Setidaknya tak satu pun dari prajurit Taizu yang bisa bertahan. Mereka hancur menjadi abu bersama bintang limbah itu. Scene diperlihatkan di alam dewa kuno yang sunyi. Kemakmuran masa lalu sepertinya telah menghilang. Namun bangunan di dalamnya tidak rusak sama sekali. Tetapi sepertinya tidak ada seorang pun di sini, dan yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam. Pepohonan yang awalnya mengelilingi kota kuno semuanya telah layu, dan seluruh dunia dewa kuno tampaknya telah kehilangan vitalitasnya. Sampai terdengar suara gemuruh, cahaya emas tiba-tiba meledak, dan beberapa bahtera perlahan muncul. Banyak sosok di bahtera tabut segera terbang keluar untuk memeriksa sekeliling. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari dunia iblis kuno, mengambil inisiatif memeriksa situasi, bahkan tanpa perlu Xiaoyan mengarahkannya. Di atas kompas terbang, ekspresi Xiaoyan langsung berubah begitu tiba di alam dewa kuno. Semua orang di tim Fearless sedikit terharu saat melihat pemandangan di depan mereka. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di sini sebelum pergi ke dunia bawah. Tempat ini memberi setiap orang rasa aman. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Di mana orang-orangnya? Di mana semua orang? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.